بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Sekarang sudah memasuki tanggal 9 Al-Muharram 1442 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sampai dengan saat ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh amal ibadah kita dan diampuni segala dosa-dosa kita. Kita memulai dengan mendoakan saudara-saudari kita sebangsa, setanah air, semoga seluruhnya diberikan kemudahan dalam beraktivitas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa untuk seluruh penduduk di muka bumi ini yang sampai detik ini belum berislam, belum bersyahadat, semoga diringankan bebannya, semoga dikuatkan hatinya, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat sebelum mereka ataupun kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bahasan kita di pertemuan ini, masih dalam pembahasan surah kedua, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 pada sesi yang ketiga. Ya, penting saya sampaikan bagian ketiga ini bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang baru bergabung, akan lebih baik jika merujuk pula pada tayangan kami ya di Al-Hidayat Official di serial pembahasan ayat yang ke-6 ke-7. Pada sesi pertama membahas tentang makna umum dari ayat 6 sampai 7. Kemudian sesi yang kedua membahas tentang penyebab seseorang menutup dirinya sehingga tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian ada yang tidak kenal, bahkan ada yang membenci, padahal sebelumnya telah berikrar bahwa ia bersaksi akan keesaan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan menjadi tumpuan dalam kehidupan, seperti difirmankan dan diisyaratkan di Quran surah ke-7 ayat 172 yang telah kita uraikan itu. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa faktor yang menyebabkan seseorang bisa menutup diri, kufrun, orangnya disebut dengan kafir, menutup dirinya sehingga dengan menutup itu tak mampu ia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga cahaya-cahaya mulia, petunjuk-petunjuk, hidayah-hidayah itu tidak bisa masuk ke dalam relung hatinya, tidak bisa masuk ke dalam pendengarannya, bahkan terhalang untuk tertatap dalam pandangannya. Apa yang menyebabkan semua itu kita telah dalami pada sesi yang kedua kemarin, adalah pengaruh lingkungan. Ya, dalam hadis yang telah kita uraikan, fa'abawahu, kan, yahwidanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi. Lingkungan bisa keluarga terdekat, kalau ayah ibu masih ada bisa ayah ibu, kalau tidak ada bisa paman, bisa kakek, bisa tetangga, sampai dengan lingkungan-lingkungan terjauh yang memberikan pengaruh langsung dalam kehidupan, yang ini dimanfaatkan langsung oleh setan. Ya, ini sudah kita uraikan juga. Dan setan mengambil beberapa pola untuk menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu bukan sekedar menjauh tapi menutup. Ya, kalau jauh ada suara masih mungkin terdengar. Bahkan sekarang medianya bisa banyak. Apa yang terjadi di Amerika kita bisa tatap, bahkan sekarang saat ini, detik ini di Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Terdengar oleh pendengaran kita, terlihat oleh mata kita, bahkan masuk ke dalam pikiran kita. Tapi dahsyatnya dalam kondisi terhalang ini, setan membuat satu situasi sampai seseorang sengaja menutup dirinya, yang dalam bahasa Arab menutup diri disebut dengan kafir, dari kata kufrun itu, dan terambil juga dari kata kafrun seperti yang telah kita uraikan. Ini bisa dimanfaatkan dari segi harta, kemudian ada pendekatan ke tahta, kan? Atau kedudukan atau jabatan tertentu,
Dan nanti ada juga faktor pengetahuan, ya. Ini 3 pokok yang dimanfaatkan betul oleh setan untuk menutup diri seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahkan telah saya detilkan dengan memberikan contoh. Tidak sedikit orang demi mencari harta, boleh jadi bukan sekedar menutup, ada yang bahkan tega meninggalkan ibadah padahal dia telah menyatakan dirinya muslim, dia beriman, di KTP-nya Islam, tapi demi untuk meraih harta tertentu bahkan tega menjadikan hubungannya dengan Allah dalam konteks ibadah terputus. Ya, saya beri contoh sholat. Ya, sholat secara bahasa disebut dengan doa. Kan as-salatu hiya ad-du'a. Dan dari akarnya pula itu ada keterkaitan dengan kata silah, sesuatu yang terhubung. Karena itu doa disebut dengan doa karena saat berdoa kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hubungan kita dengan Allah di-online-kan sehari 5 kali. Ya, dengan nomor hubungan, nomor online-nya 24432. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Nah, ini dalam situasi tertentu dimanfaatkan oleh setan. Ada orang yang bekerja mengejar harta bersamaan dengan sholat maghrib, bersamaan dengan sholat zuhur, bahkan proyek ditandatangan di hari Jumat, di waktu bersamaan sedang khutbah sholatnya, kan? Sehingga bahkan turun pernyataan dari Allah di Quran surah ke-62 dengan namanya Al-Jumu'ah, ayat ke-11 itu, dengan Allah menyatakan, ingat baik-baik kalimatnya, ya, ketika wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, ketika mereka menyaksikan ada transaksi perdagangan atau perbuatan yang tidak bermanfaat bersamaan dengan khutbah Jumat itu, ada sebagian yang tega bahkan meninggalkan khatib berdiri khutbah sementara mereka sibuk dengan niaganya atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan pada orang yang punya orientasi seperti itu, duniawi, ya, mencari harta, bahwa Allah telah menyiapkan harta terbaik jika mereka mau online kembali dengan Allah, terhubung kembali. Wallahu khairur raziqin, karena Allah yang terbaik dalam mengatur rezeki. Ini sindiran yang halus tapi dalam. Seakan ingin berkata, engkau kan tahu aku yang punya rezeki, aku maha pemberi, aku razak. Engkau tahu aku yang memberi tapi engkau menjauh dariku, bagaimana mungkin aku bisa memberikan kepadamu? Itu ya, ada beberapa yang kalau kita baca dengan ilmunya itu akan kita temukan sesuatu yang sampai menghunjam ke dalam jiwa. Nah, di sini kita kemarin telah petakan bahwa kita harus melawan ini. Ya, jangan sampai dalam rangka kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dijauhkan kemudian oleh setan, dan perantara untuk menjauhkannya digunakanlah kemudian harta. Ya, dalam bahasa Arab disebut mal, ya, jamaknya disebut dengan amwal. Ya, seperti saya singgung di Quran surah ketiga itu di ayat yang ke-10, ya, innal ladzina kafaru, ingat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dibuka dengan innal ladzina kafaru, Ali Imran ayat 10 juga dibuka dengan kalimat innal ladzina kafaru. Di Al-Baqarah sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum, kan? Baik, amwal jamak dari kata mal, diterjemahkan pula dengan harta. Mal condong. Ya, ada yang mengatakan ini ada keterkaitan dengan mala yamilu mailan, malun condong. Jadi dibawa oleh setan seseorang untuk condong ke situ, sehingga banyak orang-orang di dunia itu cenderung mengejar harta. Nah, kecenderungan untuk mengejar ini kadang-kadang menjauhkan seseorang dari fitrahnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau Al-Quran sudah mengisyaratkan, pasti terbukti. Kalau nggak percaya silakan lihat, ya, betapa banyak seseorang cenderung dibawa oleh setan sehingga condong mengejar harta dan menjauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saksikan kekinian, ya, dengan pola apapun itu, dan tanpa disadari ada satu pengingat yang halus tapi tajam. Jangan lupa, kata Allah, ada isyarat boleh jadi ketika engkau mengejar itu, itulah saatnya engkau pulang, sehingga penyesalan terakhir itu datang dan tidak ada guna pada saat itu terjadi. Baik, kembali ke sini. Untuk mengatasi ini semua, kita kemarin telah belajar, teman-teman, supaya bisa memahami konsep harta dalam Al-Quran. Allah menyebut dirinya dengan Razzaq, Ar-Razzaq, ya, ya, Razzaq Dzul Quwwatil Matin, ya, Allah Maha Pemberi rezeki yang punya segala daya dan semuanya
dahsyat, ya. Jadi tidak bisa dibandingkan, laisa kamitslihi syai'. Allah menyebut dirinya dengan Razzaq dan memberikan aturan kepada hambanya untuk memberikan rizki yang sesuai dengan kadar kehidupannya atau ajalnya, seperti telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Saya berikan bingkainya dulu supaya mengerti apa yang akan kita uraikan di pertemuan pada malam hari ini. Baik, teori yang pertama, rizki Allah sudah jamin akan diberikan pada setiap hamba. Ya, ini teori pertama ya, tolong betul-betul dipahami. Saya mohon sekali dalami dengan baik. Ini konsep yang sangat penting. Dengan memahami konsep ini, insya Allah hidup kita akan lebih terukur, lebih tenang, dan tidak khawatir masalah rezeki. Hati-hati, ini sekarang banyak sekali pengaduan, banyak ingin konsultasi, kebanyakan itu persoalan masalah rezeki. Kena riba kah, tempo utang kah, terlilit ini itu. Nah, ini persoalannya klasik sebetulnya. Persoalannya banyak seseorang mengalami persoalan dalam kehidupan yang sulit diselesaikan karena tidak pernah mempelajari akar persoalan. Jadi selalu, mohon maaf, gali lubang, kemudian tambah lagi, gali lubang, tutup lagi. Kalau nggak pernah kita pelajari penyebab lubangnya, nggak akan bisa ditutup sampai selamanya. Ya, ini konsep dasarnya. Mohon izin saya kuatkan kembali. Ya, rizki dijamin oleh Allah akan diberikan pada setiap hamba sesuai dengan kadar ajalnya, yaitu batas hidupnya sampai dia wafat. Ya, rizki akan diberikan. Ya, dalilnya telah kita uraikan bahkan di pertemuan yang lalu. Ya, contohnya misalnya Quran surah ke-87. Ya, ada sebagian teman-teman meminta menyebutkan surahnya. Ya, surah Al-A'la, kan? Ayat yang ketiga, ya, sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya, ayat yang ketiga, dialah Allah yang telah menetapkan sesuai kadar bagi setiap hamba serta memberi petunjuk dengan kadar itu bagaimana ia diberikan dan seperti apa ia mesti digunakan. Apa yang dimaksud dengan kadar itu nanti ditafsir lagi, ya, seperti di surah Al-Fajr surah 89 yang telah saya sebutkan dulu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya, di antara makna qadar itu satu, diberikan rizkinya. Ini, ya, dicukupkan, dan ini dikuatkan dengan keterangan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya yang sahih dan bahkan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang sangat sederhana tapi begitu syarat makna, disebut dengan Al-Arba'in, itu yang 42 hadis yang sering kita baca, kita kaji, kan? Di hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Saya telah terangkan ini, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katbi 40. Yang pertama bi katbi rizqihi. Oke? Jadi dalam usia 4 bulan kandungan Allah perintahkan pada malaikat dengan izin Allah meniupkan roh dan ditetapkan 4 perkara. Yang pertama ditetapkan rizkinya. Ini, ya, sesuai dengan ajal. Dari sini kita bisa katakan bahwa pertama, setiap manusia yang hidup telah mendapatkan ketetapan dari Allah, jaminan berupa mendapatkan kecukupan rizki. Ini dasarnya, cukup rizkinya. Nah, jadi setiap orang yang hidup itu pasti oleh Allah, ya, berdasar perjalanan kehidupannya, berdasar perjalanan usianya sampai dia wafat, itu sudah mendapat jaminan dari Al-Quran akan dicukupkan rizkinya. Awas ya, awas. Ini prinsip dasar nih. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa hidup itu nggak dijamin rizki, kurang rizki, itu mustahil. Karena yang paling dasar yang dijaminkan oleh Allah cukup. Jika ada orang yang, ya, merasakan kurang, itu berarti orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu problemnya. Ya, boleh jadi, maaf, bukan karena nggak cukupnya, karena dia mengejar satu beban yang tidak sesuai dengan kebutuhannya.
atau mengejar sesuatu di luar asas kecukupannya. Itu persoalannya. Ya, kalau dia mau naik, nanti ada lagi tahapannya. Tapi Allah jamin, sepanjang Anda gunakan, pasti cukup. Kalau kamu ingin naik level dari ini, dari cukup naik level kedua, maka diberikan lagi secara indah oleh Al-Quran, ini caranya. Kalau kamu ingin naik level, begini caranya. Sehingga tetap setiap level itu sesuai dengan kecukupan perjalanan hidupnya, sampai ia pulang. Tapi kalau levelnya nggak dipelajari, maka jadi beban. Ini yang menyebabkan seseorang dari cukup jatuh ke bawah, turun, miskin. Dari miskin, turun ke bawah lagi, fakir. Kalau dia nggak pernah belajar tangganya, maka selamanya dia tidak akan pernah naik. Dan saat akan naik pun, karena tak pernah punya tangga, kemungkinan besar akan jatuh. Itu poinnya. Ya, bisa dipahami ya. Mohon izin kalau agak terlalu berat kosakatanya, mohon diingatkan, nanti saya sedikit sesuaikan. Ya. Teman-teman kembali ke sini. Ini dalilnya kita kuatkan lagi dengan firman Allah di Quran surah ke-51. Seperti saya terangkan dulu. Surah Adz-Dzariyat, ya. Adz-Dzariyat di ayat ke-22, ya. Teman-teman boleh luruskan kalau nanti ada yang keliru, dicek di mushaf, dan tidak ada aibnya kalau kemudian saya luruskan, tidak ada masalah ya. Sepanjang manusia pasti akan mendapati kesalahan, dan sebaik-baiknya orang salah orang yang memperbaiki diri. Oke, baik. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu telah ditetapkan rizkimu. Tuh, jelas ya? Wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan. Jadi Allah sudah menjanjikan. Di antara yang dijanjikan itu rizki. Jadi saat kita mulai ditiupkan roh itu, usia 4 bulan dalam kandungan, rizkinya sudah tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengalir asinya, kan? Sampai dia terlahir, sampai dari sisi yang tidak diduga, baru lahir sudah banyak hadiah, kan? Datang sana sini, masya Allah, lahir nggak bawa apa-apa, tiba-tiba orang bawa hadiah tuh. Bahkan yang paling dahsyat itu anak berkahnya luar biasa. Ya, anak yang dapat hadiah, bapak ibunya yang merasakan hadiahnya. Coba Anda bayangkan, ya, anak baru lahir dibawain kurma, kurmanya 1 dus lagi. Gimana anak baru lahir makan kurma 1 dus? Yang makan bapak ibunya, yang makan ibunya, gitu kan? Anaknya cuma ditahnik sedikit. Ada yang bawa untuk pakaiannya, bawa ininya, bawa itunya, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ini poin pertama. Jadi cara membacanya begini. Dari sejak awal saja Allah sudah meyakinkan. Bahkan sejak dilahirkan Allah tunjukkan melalui orang-orang sekitaran. Nih, dibuktikan oleh Allah. Kamu jangan takut, baru lahir aja rezekimu sudah ada. Untuk pembuktian. Jangan pernah merasa khawatir. Cukup. Sepanjang tidak menambah beban yang melewati batas kecukupan, sehingga mendorong kita untuk berikhtiar lebih. Celakanya kalau tidak belajar untuk ikhtiar itu yang menjadi beban. Paham ya? Nah, jadi pembuktian dari awal persis seperti Sayyidah Maryam alaihissalam, itu diberikan dulu pendahuluan oleh Allah sebelum melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara yang tidak biasa. Dan ini cara ini lebih dahsyat lagi, banyak ya diberikan oleh Allah sebagai petunjuk mukjizat kepada para nabi dan rasul. Jangan karena satu nabi rasul memiliki mukjizat tertentu lalu kemudian diangkat statusnya melebihi batas kenabian kerasulannya. Wah, ini Tuhan nih, karena beda, belum tentu. Nanti Allah bisa menjadikan yang lain lebih untuk menunjukkan bahwa logika yang kita bangun lemah. Seperti kalau Anda katakan Isa itu di luar batas kemanusiaan, lahir tanpa ayah misalnya. Nah, ini bukan manusia, ini Tuhan. Nanti Allah tunjukkan Adam, ya, inna mathala Isa kamathali Adam. Ya, sebetulnya penciptaan Isa itu sama aja dengan Adam, Allah yang ciptakan. Bahkan Adam lebih dahsyat. Ya, Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, Adam tanpa ayah dan ibu. Kenapa yang ini diangkat jadi Tuhan, yang itu tidak? Nah, itu Allah ingin mengkhitab, ya, mengajak logika kita untuk mencerna dengan baik. Dan dahsyatnya dari semua ajaran itu tetap indah sekali. La ikraha fid din. Di atas semua pemaparan ini tetap tidak dipaksa. Yang penting Anda silahkan memilih sesuai dengan nurani, keyakinan, dan semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Maryam diberikan pengantar oleh Allah. Apa pengantarnya? Dari mulai beliau tumbuh, berkembang, dirawat oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Apa yang terjadi dengan beliau? Masya Allah,
tiba-tiba setiap mau makan, makanan ada, kan? Setiap ada kebutuhan diantarkan semua oleh Nabi Zakaria, baru dibuka pintunya mihrabnya, sudah ada semua yang dibutuhkan. Itu yang sering saya ulang-ulang kan? Di Quran surah ketiga, di ayat yang ke-37 itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, di ujung ayatnya, ya, wajada 'indaha rizqa. Setiap kali diantarkan oleh pamannya Nabi Zakaria, ada semua rezekinya, ada semua rezekinya. Kan? Sampai membangun keyakinan, ada keyakinan di jiwa Maryam, ini Allah yang berikan. Yakin. Kalau sudah yakin dengan Allah, seyakin-yakinnya, tersambung dengan kuat, itulah nanti puncak keimanan yang paling dalam. Dengan semua itu muncul ketawakalan. Jadi udah nggak berpikir yang lain lagi, karena sudah merasa dibuktikan oleh Allah. Makanya ketika pamannya bertanya, ya Maryamu anna laki hadza, Maryam dari mana semua ini? Qalat, langsung dibuktikan lewat lisannya, huwa min indillah, ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah yakin semua dari Allah, sudah tawakal kepada Allah, makanya nggak aneh lagi ketika tiba-tiba beliau mengandung, ditiupkan rohnya oleh malaikat Jibril alaihissalam tanpa pernah disentuh laki-laki manapun, karena sudah dekat dengan Allah dan diberikan informasi. Di situ sudah nggak ragu lagi dengan semua anugerah yang Allah berikan. Bahkan dikuatkan lagi, bayinya baru lahir sudah bisa bicara. Ini Abdullah. Quran surah ke-19 ayat 31 itu, ya, diperintahkan untuk sholat, untuk mengabdi kepada Allah, berbakti kepada ibundanya, dan seterusnya. Nah, ini namanya pengantar, muqaddimah, awal pemberian yang membuat kita yakin. Sama persis, ya, lahir dalam kandungan, dijamin oleh Allah rezekinya lewat ASI-nya, makanan ibundanya, baru lahir orang sekitaran mengantarkan untuk menunjukkan. Makanya orang tua saat dianugerahi anak misalnya terlahir, datang orang tua orang lain, datang tetangga, datang kerabat, bahkan yang tidak dikenal, sesungguhnya itu adalah pertanda dari Allah untuk membangun keyakinan. Hei, kamu jangan khawatir ya, anak ini aku jamin rezekinya, kata Allah. Sekarang aja yang nggak kamu kenal datang, kamu nggak usah khawatir, asal kamu berikhtiar dengan cara yang benar, Allah tunjukkan jalan untuk mendapatkan kecukupan dalam kehidupan. Paham sampai sini? Ya. Jadi ini yang pertama mesti kita bangun. Jadi jangan khawatir, jangan pernah membangun persepsi di benak kita bahwa ini bisa miskin, bisa fakir. Tidak. Batas paling rendahnya cukup. Kemiskinan hanya terjadi bagi orang yang tidak pernah merasa cukup. Wah, bagus kalimatnya nih, bikin quotes ya. Kemiskinan hanya terjadi bagi orang yang tidak pernah merasa cukup, ya. Sedangkan orang yang selalu mencukupkan dirinya, maka pada hakikatnya dia adalah orang kaya yang sesungguhnya. Nah, ini poinnya. Nah, jadi di batas ini yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau ini sudah ada keyakinan, itu insya Allah akan tenang mengalami aktivitas. Nah, untuk bisa mendapatkan keyakinan ini, maka yang harus dibangun adalah pendekatan kita dengan Allah. Ini poinnya. Dan Allah sudah mengatur itu. Bagaimana cara mengaturnya? Lihat semua jenisnya. Pemberian rezeki itu selalu diikat, bahkan dalam keterangan Al-Quran, dengan semua jenis ibadah yang ditujukan untuk mendekat kepada Allah. Dan pokoknya terlekat dan terletak kepada sholat. Lekat dengan terletak posisinya pada sholat. Ya. Dari mana buktinya? Pembuktiannya adalah ketika Nabi Zakaria menyaksikan anugerah Allah kepada Sayyidah Maryam alaihissalam dengan pemberian rezeki dari sisi yang tidak diduga itu, maka yang beliau lakukan pertama kali salat. Dalilnya di Quran surah ketiga, sambungannya Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di mihrab itulah beliau salat, berdoa, bermohon kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah yang Maha Pemberi tanpa batas. Nah, ini doanya. Silahkan teman-teman catat ya. Ini doanya nih. Kalau kita memohon kepada Allah, ingin diberikan rezeki, orang mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, ini kayaknya sulit, proyeknya kayaknya nggak memungkinkan, wah ini kayaknya penyakitnya susah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bangun keyakinan yang kuat tanpa ragu. Keyakinan tanpa ragu disebut iman. Orangnya mukmin. Saya, Anda, kita disebut mukmin supaya nggak pernah ragu. Jadi kalau Anda mau berdoa, jangan menjadi peragu. Seorang peragu yang berdoa, maka sulit diterima doanya. Ingat ya, doa dibangun dengan dasar keyakinan. Keraguan-raguan hanya membuat doa yang kita panjatkan memiliki nilai yang hampa di hadapan Allah.
minta, anugerahkan kepadaku ya Allah keturunan dari sisimu saja, karena semua orang membangun persepsi tidak mungkin. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar tidak dikabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti minta? Apa yang terjadi? Baca ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa ta'imun yusalli fil mihrab. Ini dalilnya. Maka turunlah malaikat memberikan keterangan sedangkan beliau masih sholat, masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Bersamaan dengan itu proses datang panggilan azan, ya. Nah, kita jeda sebentar untuk menunaikan sholat isya beserta amalan sunnahnya. Selepas isya kita lanjutkan kembali. Tapi poinnya saat sholat isya nanti nih minta, mohon kepada Allah. Karena itu semua bacaan dalam sholat itu menjadi doa. Ingat ya, dalam berdiri baca, rukuk baca, sujud panjangkan mohon kepada Allah, dan minta apa yang kita butuhkan seperti disyaratkan di Quran surah kedua ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Alhamdulillah sudah berkumandang azan waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi. Semoga dimudahkan menunaikan salatnya. Kita lanjutkan setelah kita salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah ditunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian kita juga berdoa semoga saudara-saudari kita yang belum menunaikan sholat isya untuk waktu Indonesia bagian tertentu ataupun yang terhubung dengan tayangan kita saat ini di luar negeri yang bahkan mungkin belum menunaikan sholat yang lain, ada yang mungkin baru masuk ke asar, ada yang baru masuk ke maghrib, ya, sesuai dengan daerah atau di negaranya masing-masing. Semoga diberi kemudahan oleh Allah untuk menunaikannya dengan sempurna. Mohon izin kita lanjutkan kembali bahwa Allah telah memberikan langkah kepada kita yang dengan langkah ini ada petunjuk untuk memudahkan jalan kehidupan kita, termasuk bagaimana menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Lebih khusus spesifik lagi menghadapi berbagai tipu daya setan yang bisa memalingkan seseorang dari Allah, menjauhkan atau menutup dirinya. Ini yang paling berbahaya. Jadi bisa ada yang menjauhkan, ya, menjauhkan diri dari Allah, waktu sholat dijauhkan, waktu baca Quran dia nggak mau, kan? Atau dipalingkan, alih-alih sholat kok jadi nonton, kan? Alih-alih sholat jadi bermain, itu dipalingkan. Yang lebih fatal menutup diri, jadi menutup sama sekali, terdengar adzan juga lewat telinganya nggak masuk, kan? Pandangan melihat orang sholat nggak ada getaran ke jiwa, atau mendengar sesuatu bahkan langsung kontra. Ini yang paling berbahaya, apalagi jika sudah melekatkan pada identitas dirinya sebagai muslim tapi tidak menghadirkan nilai-nilai kebaikan atau mendapat petunjuk dari 3 sumber informasi yang melekat pada dirinya, baik pandangan atau pendengaran atau jalan pikirannya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, di antara faktor yang menyebabkan setan bisa mengondisikan lingkungan seseorang untuk menjauhkan atau menutup dirinya dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah faktor harta seperti yang telah kita uraikan. Maka solusinya kita mesti belajar tentang konsep harta dalam Al-Quran, yang dengan pelajaran ini kita akan temukan jalan meyakinkan diri dan berikhtiar untuk mencukupkan keadaan diri kita atau beribadah, memilih passion ibadah melalui harta, yang dengan itu kita bisa membawa pulang bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat serta meraih ridha-Nya. Untuk itu tadi telah kita tekankan bahwa Allah menjamin dengan namanya Ar-Razzaq kepada setiap hambanya berupa kecukupan rizki sepanjang batas kehidupannya atau ajalnya. Intinya, selama seseorang itu hidup, selama manusia itu hidup, maka ada jaminan dari Allah yang langsung ditegaskan di Quran surah Adz-Dzariyat itu di ayat yang ke-22, ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan rizkimu
dan segala yang dijanjikan termasuk pemberian rizki itu. Walladzi qaddara fahada. Untuk itu pertama perlu dibangun keyakinan, iman, yakin tanpa ragu. Orang yang yakin tanpa ragu disebut dengan mukmin, ya. Karena itu kita disebut mukmin. Bahkan turun surahnya yang tunggal Al-Mu'min surah ke-40 itu, ya, yang jama Al-Mu'minun surah ke-23 itu, ya, dan bahkan sering kita disebut dengan kalimat-kalimat iman, bahkan menggunakan kata kerja. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, yang yakin tanpa ragu, ya kan? Qad aflahal mu'minun, akan sukses bahagia orang-orang yang beriman yakin tanpa ragu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang terus menata dirinya supaya yakin tanpa ragu. Ada selalu redaksi dalam Al-Quran yang diksinya membangun semangat, menghadirkan motivasi kepada kita semua agar setiap waktu kita punya keyakinan tanpa ragu atas semua yang diinformasikan oleh Allah dan ditetapkan olehnya. Di antara informasi dan ketetapan Allah itu tentang rizki. Kata Allah, kamu sepanjang hidup aku cukupkan. Yakin. Jadi kalau sedang ada persoalan terkait rizki, ini dulu yang dibangun keyakinannya, bukan keluh kesah, bukan gelisah, atau bahkan memutuskan bertindak maksiat. Itu artinya Anda sedang dikuasai oleh setan. Ada kekurangan, tiba-tiba ada dorongan untuk mencuri. Bahkan yang paling nekat datang ke rumah Allah nyuri kotak infak macam-macam, itu paling bahaya tuh. Ya, itu artinya sudah dikuasai oleh setan dengan penguasaan yang luas. Ya, hati-hati. Nah, atau misalnya was-was yang diarahkan pada tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Ya, menulis keluh kesah di media sosial, akhirnya jadi meluas persoalan yang tadinya dilokalisir pada pribadi, jadi luas. Nanti celakanya ketika Allah berikan rezeki pada pribadi, itu beritanya sudah terlanjur meluas dan sulit kemudian untuk meralatnya. Ini persoalan, ya. Karena itu apa yang harus dilakukan ketika kondisi sedang goyah atau mengatasi satu persoalan yang terkait dengan rezeki yang membuat kadang keadaan kita sulit untuk tenang atau tentram, maka solusinya langsung oleh Allah dipanggil iman kita. Hei, orang-orang yang yakin tanpa ragu, kalau kamu punya persoalan dalam kehidupan, sabar dulu, terima dulu. Bukan cuma kamu saja yang punya persoalan, orang lain pun punya masalah, bahkan Nabi pun punya masalah. Bahkan sebagian para Nabi punya persoalan dengan hartanya, ya. Dan bagaimana mereka menyontohkan kepada kita, itu ditetapkan oleh Allah supaya menjadi teladan bagi kita untuk ikuti. Jelas ya? Baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin berikan ujian kalau kamu nggak mampu. Termasuk bagi Anda pun saat ini yang punya persoalan pelik misalnya dalam rezeki, ini ujian. Nggak mungkin Anda diuji kalau Anda nggak mampu, teman. Mustahil diuji kalau nggak mampu. Ini artinya Anda sanggup. Apalagi ketika Anda ingin berubah dekat dengan Allah, lalu ada persoalan misalnya, ingin Anda entaskan persoalan rezeki, entah itu riba, entah itu macam-macam utang, pasti akan ditolong oleh Allah kalau benar cara ikhtiar kita. Nah, ikhtiar yang pertama disebutkan oleh Allah di Quran surah kedua ayat 153. Ini langsung dengan panggilan imannya. Kalau di Al-Baqarah 45 itu masih umum. Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, lalu mohonkan solusinya lewat sholat. Nah, khusus bagi orang beriman yang telah beriman, disentuh oleh Allah imannya, ditegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Diksinya berbeda. Diksinya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hurufnya harfun nida tuh. Ya, ayyuha. Itu ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Ayyunya munada, hanya tanbih. Jadi ya-nya aja udah taukid, kan? Ya, munada nida panggilan tapi menjadi taukid karena disertai dengan kalimat ayyuha. Haknya tanbih. Seakan-akan kalau diterjemahkan begini, hei aku tegaskan ya kata Allah, aku ingatkan bagi seluruh orang beriman tanpa kecuali, menggunakan alladzina, ismun mausul, sifatnya luas, komprehensif, mencakup laki-laki dan perempuan. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Tanpa kecuali, untuk semua, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang kalian beriman, yang telah beriman, harus yakin tanpa ragu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Minta solusi kepada Allah. Jika punya persoalan, minta solusi. Caranya bagaimana? Sabar dulu. Terima dulu. Ya, cara menerimanya begini. Cara menerimanya dengan menyinergikan petunjuk-petunjuk sabar di Al-Quran. Jadi kalau cuma sabar, sabar itu bukan diam. Kalau cuma diam, gelisah tetap ada. Sabar tuh menerima dengan tawakal atas ujian yang sedang diujikan,
dan diiringi dengan pencarian solusi seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hal yang kontraproduktif. Ya, bagaimana solusinya? Sinergikan. Pertama, yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak mungkin saya diuji kecuali Allah memberikan kekuatan, kesanggupan pada diri saya. Baca lagi, inna ma'al usri yusra, ya, di surat Al-Insyirah itu, inna ma'al usri yusra, semua yang sulit pasti ada solusinya. Demikian cara menerjemahkannya. Kadang-kadang kan diterjemahkan setiap ada kesulitan ada kemudahan, ya. Itu bahasa kerennya gini, setiap ada persoalan ada solusinya. Ya, jadi kalau Anda mengalami persoalan tertentu, katakan pada diri Anda, cara ringannya begini, cara paling gampangnya, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Nah, sikap itu secara psikologis akan membangun ketenangan pada jiwa. Kalau jiwa sudah tenang, itu persoalan mudah diselesaikan. Walaupun solusi belum datang, tapi keadaan diri kita itu nyaman, enjoy. Ya, tenang. Walaupun solusi seketika belum hadir. Dan cerah pikiran kita, jadi memetakan persoalan, itu mudah untuk mendapatkan solusi yang sesuai. Jelas ya? Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang dikerjakan? Wassalah, salat. Spesifik terkait rezeki, minta. Apa masalahnya? Ya, bahkan nanti saat duduk di antara dua sujud itu ada spesifik kita minta. Warzuqni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, berikan aku rezeki. Ketika Anda menyebut warzuqni itu, jangan cuma di lisan, hadirkan di pikiran Anda. Ada masalah apa sih? Hadirkan di sujud kita minta secara spesifik. Kalau sholatnya fardu tidak dilafadzkan, cukup di hati kita saja. Ya, kita minta subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Minta di hati kita, Allahumma ya Razzaq, anta khairur raziqin, Allahumma rzuqni anta khairur raziqin. Ya Allah, lapangkan pekerjaan saya, berkahi ya Allah, jauhkan dari riba, jauhkan dari maksiat, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, jauhkan yang haram yang bisa membebani hisab kami di hari kiamat ya Allah, jauhkan dari godaan-godaan kehidupan, jauhkan dari korupsi ya Allah, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Minta. Boleh, di salat sunnah lebih dipanjangkan lagi. Tapi kalau berjamaah salat fardu, ikuti imam, jangan sampai imam sudah berdiri Anda masih sujud. Imam salam, Anda masih sujud. Salam, isya, imam rakaat keempat, dah salam, Anda masih rakaat pertama sujud. Itu terpisah dengan jamaah itu. Ya, nah, jadi proporsional, ya, proporsional. Nah, ini poinnya. Jadi salat membangun konektivitas kita dengan Allah, online, hubungan kita dengan Allah, yang dengan hubungan itu maka mudah bagi Allah memberikan petunjuk seperti apa yang kita butuhkan. Ingat kalimat ini ya. Allah hanya memberi dan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang persoalannya begini. Levelnya ingin saya naikkan. Level pertama cukup. Nah, saya sendiri hidup cukup ya. Alhamdulillah. Nah, ke masjid, alhamdulillah, berjalan cukup. Karena saya makan, dengan makan ada tenaga, ya. Dengan tenaga bisa jalan tuh, jalan kaki ke masjid, bisa sholat, kan? Bisa baca Quran, cukup kan? Baik, tapi jaraknya 2 kilo misalnya. Nah, terus saya pengen nambah nih, walaupun dengan jalan cukup, bisa. Tapi saya pengen naikkan level saya, supaya lebih cepat sampainya ke masjid. Ya kan? Saya pengen punya sepeda. Belum pakai motor nih, baru sepeda. Ya kan? Baru sepeda, sekarang sedang musim sepeda, ya kan? Saya pengen sepeda nih, levelnya pengen naik. Wah, ternyata pakai sepeda tantangannya tinggi juga nih, ya kan? Goes sampai masjid malah capek, lemes. Apalagi begitu masuk sholat maghrib, goes, sampai sana imamnya Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, kan udah begini-begini, udah capek ya, luar biasa. Besoknya pengen motor, terus motor tiba-tiba di jalan hujan, basah, ya, mau sholat isya basah kuyup, nggak bisa ke masjid, balik lagi. Besoknya pengen mobil. Nah, persoalannya levelnya pengen naik dari cukup ke kaya. Kita memilih fashion harta. Ya, karena hidup itu ikhtiarnya kembali kepada kita untuk memilih. Dan Allah sudah membentangkan petunjuk, dan Allah Maha tahu apa yang kita pilih bahkan sebelum kita pilih. Dan Allah sudah berikan semua jenis petunjuk sesuai dengan semua passion kehidupan yang kita pilih. Jadi nanti ada yang mau beribadah kepada Allah, mengabdi, berkhidmat sepanjang hidupnya sampai dia pulang misalnya lewat passion tenaga, dengan tenaga saja misalnya. Hartanya sih biasa aja, cukup, yang penting cukup. Tapi dia gunakan kelebihan tenaganya untuk beribadah. Ya, contoh miniasinya di zaman Nabi misalnya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Hartanya cukup.
Cukup untuk hidup beliau, cukup untuk kenyamanan, untuk ibadah, dan menikmati itu semua dengan kecukupannya nikmat. Tapi beliau lebihkan tenaganya, bukan harta, bukan ilmu, tapi hak tenaga. Bagaimana caranya? Mengabdi dengan menjadi muadzin. Adzan, tenaga kan? Ya. Adzan bukan dengan harta. Ya. Nggak ada adzan misalnya, nih saya nyewa kaset, biar kencengin. Adzan dengan tenaga, kan? Adzan dengan tenaga, teman-teman. Adzan bukan dengan ilmu, adzan dengan tenaga. Latihan, ilmunya ya ada untuk bisa lafadznya fasih dan sebagainya, tapi poinnya pada tenaga. Itu yang digunakan. Dan itu diapresiasi oleh Nabi, sampai riwayatnya sangat populer. Nabi mengatakan, aku mendengar suara terumpah Bilal di surga. Sampai Bilal menyimpulkan, Masya Allah, adzan aja udah masuk surga. Ngapain sibuk bisnis katanya? Ngapain sibuk? Itu kalau makomnya udah sampai situ, ya kan? Tapi kan Anda adzan di masjid terbesar di Indonesia pun, di Istiqlal, belum tentu ada hadis bahwa sandal Anda di surga. Kecuali kalau kita ingin menjadikan passionnya seperti itu. Mulai besok saya ingin mengabdi di masjid saja misalnya, ingin merubah diri. Ya, insya Allah dicukupkan oleh Allah. Ya, ke rumah Allah mengabdi pasti cukup tuh. Itu cara paling jitu tuh. Datang ke masjid, saya pengen bantu-bantu di masjid. Ya, Anda nyapu apa, adzan, tuh pasti rezeki datang. Kalau nggak percaya silakan, rezekinya datang itu. Cara cepat dia. Baik. Fokus ini. Kemudian ada lewat ilmu, ya, pengetahuan, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sangat populer kehidupannya, sederhana, bersahaja. Wah, kalau ingin kaya gampang, menantu Nabi, istrinya putri Nabi. Masya Allah. Apa yang sulit apa gitu? Menantu, ya, popularitasnya tinggi, ya, dan sebagainya. Tapi apa yang beliau pilih? Pengetahuan, ilmu. Sehingga sangat terkenal, sangat populer. Bagaimana kealiman Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya, ahli bait Nabi SAW, dan ini sangat luar biasa. Dan kehidupannya sampai sekarang, kalau nanti ada rezeki, ada waktu, silahkan misalnya Anda jalan-jalan ke Turki itu kan, ke Topkapi itu, ya, di museum itu nanti ada salah satu peninggalan diantaranya tentang miniasi kehidupan keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhumah yang kita sangat cintai. Nanti ada baju, gambaran baju Sayyidah Fatimah seperti apa, kesederhanaannya dan sebagainya. Dan itu abadi. Karena itu orang-orang yang hidupnya mengabdikan sepenuhnya kepada Allah, itu diabadikan melintasi setiap zaman dan generasi. Ya, bisa kita amati. Saya sarankan kalau ada rezeki lebih, itu jalan-jalan ke tempat yang bisa menambah iman. Jangan ke tempat maksiat. Kalaupun itu lokal di Indonesia misalnya, berangkatlah teman-teman. Ya, pergi misalnya, saya contohkan ke Aceh, lihatnya kondisi di sana misalnya, bagaimana Allah berikan tanda-tanda lewat peristiwa tsunami yang menyatukan segalanya, memberikan kehadiran, kekuatan. Saya sering lihat waktu saya setiap tahun biasanya kunjungan, ada teman-teman dari Malaysia yang ke sana, kan? Ya, ada yang dari Brunei, mungkin sedang tersambung juga saat ini. Ya, napak tilasnya keislaman di Indonesia itu kan sangat luas. Ya, Anda bisa napak tilas di wilayah Pantura misalnya kan, bagaimana keislaman itu hadir dari Banten sampai ke Cirebon, sampai ke Jawa sana, ke Kudus, Pati, Rembang, Lasem, ke Jawa Timur, ya. Bisa ngelihat lagi bagaimana misalnya di Sulawesi, di Kalimantan, ke Makassar, sampai ke Goa, ke Wajo, ke sana, ya, dan seterusnya. Insya Allah, dan cintai negara kita. Ini negara kita itu luar biasa, ya, terletak di ekuator, tengah-tengah dunia, gitu kan? Mineralnya banyak, kaya segalanya, ya, kita cintai dan kita makmurkan, ya, dan dengan itu insya Allah keberkahan Allah berikan. Ya, kembali ke sini, pengetahuan. Anda yang dengan kedudukan misalnya, nanti kita bahas, ya, ini juga kita bahas, dan langsung kita lompat. Ada yang dengan harta. Nah, pilihan harta ini, kalau Anda pilih ini, otomatis akan menaikkan dari level cukup, naik tingkat ke kaya ke sini. Ya, kalau naik itu, maka persamaannya itu pasti dengan tantangan itu akan menyesuaikan. Ya, dengan tantangan. Tolong jangan diartikan hambatan, ya. Saya tidak condong kepada diksi hambatan. Kalau hambatan itu menghambat. Kalau tantangan dan motivasi kita untuk meningkatkan semua daya juang kita untuk mengatasi itu semua. Ya, ini normal ini. Orang cukup kan tindakannya pun akan berbeda dengan kaya. Kan? Tindakan, respon itu kalau di fisika kan bisa jadi gaya kan. Ya, F itu kan sering sekali saya sampaikan. F itu bab gaya. F1 sama dengan F2. Ini normal. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ini apa yang kita pegang kalau lembut begini, bunyinya kecil kan? Tapi kalau saya pukulnya kencang, bunyinya kencang kan? Itu sama aja, dibawa kemanapun sama. Imannya tipis, F1-nya tipis imannya, amalnya pun akan tipis, kecil F2-nya.
Tapi kalau imannya kencang, F1-nya, F2-nya amalnya akan kencang. Ya kan? Itu semua seperti itu. Akhlak ya, pulsa akhlaknya sedikit, yang keluarnya pun sedikit koneksinya. Tapi kalau sinyalnya kencang, apalagi pulsanya kencang, yang keluarnya juga kencang, baik-baik. Tapi jangan lupa, kan sering saya katakan, hukum gaya itu persamaannya berbanding lurus dengan tekanan. F berbanding lurus dengan P. Hukum Pascalnya kan, pressure, ini tekanan. Jadi kalau kita mau naik level, gayanya mau naik nih dari cukup ke kaya, maka tekanannya akan beda. Tidak akan sama. Apalagi dari bawah kan. Kan sering diilustrasikan dengan pohon kan. Ya, di dunia motivasi itu kan selalu diartikan, diilustrasikan dengan pohon. Kalau di bawah akarnya kan wajar kuat, biasa. Kenapa? Karena ya terpaan anginnya kecil. Tapi kalau semakin naik, ingin naik, semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Kalau tidak menyesuaikan, tidak bisa menyesuaikan dengan arah angin, Anda akan patah. Ya kan? Jadi kalau Anda bisa sesuaikan, tarik, ya, Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita ngelihat misalnya tunyiur, ya, atau padi yang paling gampang itu ketiup, ikut arah angin, balik lagi, ikut lagi, balik lagi, gitu kan? Nah, kalau kita bisa tahu ilmunya menyesuaikan, maka ini akan mudah dikendalikan. Semua tantangan ini akan mudah dikendalikan. Tapi kalau salah baca, persoalan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Kalau cara memahaminya keliru. Karena itu, ketika seseorang akan naik level, memilih untuk kaya, ya di luar batas kecukupannya, levelnya pengen naik, maka hal yang pertama kali ia harus sadari adalah tantangannya akan berbeda, akan naik level pula. Ini poinnya. Ini dulu yang harus disadari. Ini dulu yang harus dipahami. Ini dulu yang harus disadari. Ya, tadinya belum ada rumah, sekarang pengen punya rumah, kan? Maka ketika Anda sudah merasa ingin punya rumah, ingin naikkan level Anda kepada kepemilikan barang tertentu, maka disitulah kemudian Anda akan mendapatkan tantangan yang berbeda dari sebelumnya. Ingin punya sepeda, ada tantangan. Ingin punya motor, ada tantangan. Jelas ya? Jadi kalau Anda tidak siap dengan tantangan, jangan naikkan level Anda. Sederhana masalahnya. Tapi kalau Anda ingin naikkan levelnya, berarti ada kesiapan yang kita bangun untuk menghadapi semua ini. Jadi begitu menghadapi tantangan di depan, bersyukurlah. Oh, ini yang harus saya hadapi. Ya kan? Tinggal belajar bagaimana mengatasi itu. Itu semua, itu poinnya. Jadi begitu Anda ingin naikkan levelnya ke sini, saya pengen naikkan ke level kaya. Ya, apa yang harus saya lakukan? Ini yang akan kita pelajari. Jadi jangan sampai kita cukupkan, kita nggak ngerti dengan tantangan, malah nggak siap. Ujung-ujungnya berbuat maksiat, dibelokkan oleh setan, itu yang berbahaya. Ya kan? Mau bekerja, tiba-tiba masuk pekerjaan, sama bos dilarang sholat Jumat. Ayo, pernah nggak ada kasus seperti itu? Lama-lama nggak boleh sholat. Lama-lama disuruh keluar dari Islam. Tuh, padahal gaji nggak seberapa. Gaji cuma sejuta, sejuta setengah, ya Allah dilarang sholat. Apa Anda tega menukar surga Anda? Besok-besok wafat. Siapa yang mengiringinya? Nah, jadi hal seperti ini kita mesti pahami dengan baik. Ya, nah sekarang kita naikkan ini. Jadi kita pindah ke sini. Saya pengen melebihi batas kecukupan saya. Pengen naik ke sini. Jadi kalau nanti Anda hadapi tantangan, itu hal yang wajar. Ya. Oke, sekarang kita naikkan dulu ayatnya. Saya pengen berusaha maksimal naik ke sini. Kita turunkan Quran. Surah kedua ayat 168 dan ayat 172. Ya. Sudah? Pelan-pelan ya. Oke, kita mulai dengan Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini dasar pertamanya. Pertama, kulu. Ya ayyuhan nas. Hati-hati ya, kita belajar dari dasar dulu. Ini nanti saya tajamkan ya, teman-teman. Ini termasuk manajemen bisnis dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas. Nih. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia. Kalau disebutkan semua manusia, artinya hukum ini bersifat universal, umum, mencakup muslim dan non muslim sepanjang dia manusia. Ya, hukumnya untuk siapa? Manusia. Jadi hukum kekayaan itu hukum umum. Artinya kalau ada non muslim pun, bahkan yang belum beriman, mempraktikkan konsep ini akan kaya juga.
Dia anak katakan begini, ya Allah kenapa dia kaya? Dia kan nggak sholat. Hei kawan, dia mengerjakan hukum umum yang telah Allah buat dalam kehidupan di bumi. Kalau kamu pengen kaya aja, ya bisa seperti dia, nggak harus beriman. Tapi apakah berkah nggak kayak kamu? Kayak kamu itu membawa manfaat akhirat nggak? Jangan-jangan cuma di dunia, kamu tinggalkan sudah. Jadi kotoran semua. Di alam kubur ngestapa kamu, nggak punya bekal. Kekayaan kamu itu beda. Kekayaan kamu punya makna lain. Kayak dunia dan mewah akhirat. Jelas ya? Nah, maka di sini kemudian Allah turunkan dulu rumus umum untuk semua manusia. Awas ya, hati-hati. Sekali lagi, ini hanya untuk manusia. Yang lain kita tepikan dulu. Ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kulu mimma fil ardi. Halalan, ini rumus umumnya. Ini kaya tanpa masalah ya. Thayyibah. Thayyibah. Ah, ini dia nih. Kaya tanpa persoalan. Jadi ini standar kehidupan dunia. Jadi kalau Anda kerjakan ini, Anda bisa kaya dan tidak ada persoalan. Artinya menjauh dari tindakan-tindakan kontraproduktif, jauh dari kriminalitas dan sebagainya. Pertama rumusnya kulu. Ya. Kulu itu fil amr, kata perintah, dari akala yakulu. Kulu bentuk jamaknya. Ini terjemahkan dengan makan. Cari makan. Di mushaf terjemahan makanlah. Ya, makanlah, cari makan. Nah, ini kalau kita belajar ilmu balaghah, ini kita temukan rumus dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Di bahasa Indonesia itu ada pelajaran begini, sinekdok pas prototo. Ya, disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte, disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Ya. Malaysia akan bertanding melawan Indonesia. Nah, itu yang disebutkan keseluruhan, padahal yang dimaksud sebagian. Ya, kesebelasan Malaysia misalnya dalam olahraga sepak bola melawan kesebelasan timnas Indonesia. Kan nggak semua orang Malaysia turun, sebagian aja itu sinekdok totem pro parte. Sebagian mewakili keseluruhan, bahkan kadang disebutkan lambangnya. Ya, Garuda melawan harimau, gitu kan? Itu bukan burung Garuda kemudian berkelahi dengan harimau, tidak. Dalam konteks ini mewakili sebagian. Ini teman-teman sekalian, makan itu kan kebutuhan pokok yang paling primer. Semua orang kalau pergi berusaha bekerja itu pasti yang pertama disebutkan cari makan. Bahasa dasarnya begitu. Mana bang? Cari makan dulu nih. Ya, ayah mau kemana? Mencari sesuap nasi. Masya Allah, padahal 3 rice cooker kan dan sebagainya, sesuap, padahal bukan cuma nasi kan, cari pakaian, cari handphone. Orang bilang sekarang yang penting handphone, handsome sudah nggak penting. Ya, buat kendaraan, buat macam-macam tuh. Jadi ini menggunakan rumus sinekdok pas prototo. Yang dimaksud di sini kerja, ikhtiar, usaha. Ya, jadi kalau Anda ingin kaya, pertama, ya mesti usaha, kerja, ikhtiar. Gunakan secara maksimal anugerah yang Allah berikan kepada kita. Manusia itu istimewa, mulia. Bahkan semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat kepada kepentingan manusia. Tujuan pokoknya untuk ibadah kepada Allah. Jadi ini bisa ditundukkan. Silahkan, Masya Allah yang di laut begitu dalam, dibor sama manusia. Sampai nyari minyak tuh bisa ke laut. Teknologi apa yang bisa dibuat manusia? Bumi bisa ditembus, ya, bahkan bisa bikin pesawat terbang. Gak kebayang dulu seperti itu. Bikin bangunan tinggi, hewan bisa tunduk, macam-macam segala. Allah tundukkan semuanya. Jadi kita ini istimewa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di kepala kita ada pikiran, akal kita. Semakin akal itu diasah, semakin kuat, semakin tajam, semakin kreatif, semakin mudah berusaha, berkarya. Karena itu, sepanjang kita berikhtiar, mau usaha aja dapat rezeki. Mau usaha aja. Coba lihat teman-teman yang berusaha di pinggir jalan, di pengkolan. Ya, kadang-kadang modal nggak bawa apa-apa, cuman badan aja. Ya, maju. Geser kanan. Ya, sebentar, berat, lewat. 2.000, makasih Pak. 5.000, makasih Om. Dari Bapak besoknya jadi Om. Terus dikasih 20.000, oh, dia karyawan rupanya. Makasih Bos. Jadi bos. Nah, tapi yang paling menarik, sehari dapat berapa tuh? Ada yang modal dengan peluit aja. Orang dengan tubuh aja bisa menghasilkan sesuatu, kan? Jadi yang saya ingin katakan adalah
Lihat ya, ini sudah diikat. Sepanjang keringat itu keluar, usaha itu ada, rezeki itu turun. Ini poinnya ini dulu. Jadi turunnya rezeki yang disebutkan di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-22, wa fis sana'i rizqukum, di langit telah ditetapkan rezeki, wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan, termasuk rezeki dijanjikan. Bagaimana Allah menjanjikan rezeki itu diberikan? Pertama dengan usaha. Ini kalau kita berusaha, mau berusaha, itu tertulis turun. Ya. Tapi ingat ya, rumusnya begini. Jangan langsung disimpulkan, begitu langsung usaha otomatis turun saat itu. Belum tentu. Nanti Allah akan melihat, ya, melihat apakah dalam usaha ini ada semangat untuk mendekat kepada Allah. Ya, kadang-kadang misalnya begini, ada orang usaha sambil doa dulu, sholat duha, terus usaha, keras doa, zikir apa, pulang-pulang nggak dapet, kan? Ada yang begitu tuh, yakin saya. Kenapa? Salah satunya karena Allah ingin melihat yang lebih dibandingkan dari pekerjaan dunia. Itu bekal akhirat. Ya, kalau dunia mas sekarang dapat, besok bisa habis. Dapat 100.000 beli pulsa, besoknya habis. Terus kalau pulsa hidupnya meninggal, wafat, untuk akhiratnya mana? Makanya kadang-kadang yang dilihat oleh Allah paling maksimal itu ibadahnya, karena itu bakal yang hakiki untuk pulang. Allah tuh maha pencemburu. Kalau orang banyak ngejar dunia, sementara ibadahnya sedikit, itu dilebihkan dulu oleh Allah ibadahnya. Jangan-jangan sekarang duha, begitu dapat, besoknya nggak duha lagi. Maka dilihat lagi besoknya nih, duha lagi nggak nih? Malam tahajud lagi nggak nih? Karena itu saya berikan kepada Anda satu rahasia ya. Tolong, ini diantara kita saja ya. Ya. Kalau Anda sudah berikhtiar dengan ibadah, Anda duha, malamnya tahajud, besoknya kerja, belum dapat, besoknya kencangin lagi. Tambah lagi duhanya, sholatnya tingkatkan lagi. Demi Allah saya katakan, maka semua rezeki yang Anda kejar itu, diusahakan dari hari pertama akan diakumulasikan oleh Allah. Dan ditambah keberkahannya. Jadi jangan kira kalau hari pertama Anda berusaha, belum datang rezekinya, jangan dikira nggak turun. Boleh jadi Allah akumulasikan nanti dengan hari kedua, dengan hari ketiga, tiba-tiba datanglah rezeki yang tidak kita duga nilainya. Dan kadang-kadang manusia lupa kalau itu kumpulan dari pekerjaan dia dari hari pertama. Ya, jadi jangan Anda simpulkan begini, ada orang nggak sholat, nggak apa, langsung dapat di hari itu. Ya mungkin yang dia kejar dunia aja. Keadilan Allah berlaku, kamu nyari dunia, ya udah dunia, akhirat gak dapat apa-apa. Baca lagi Qurannya, Quran surah kedua ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang cuma nyari dunia, akhirat gak dia pikirin. Dia nggak peduli dengan mati, dia cuma takut dengan miskin. Yang penting kaya dunia. Besok ya gimana nanti? Kita balik, nanti gimana? Ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang yang ingin seimbang, dunianya oke, akhiratnya mantap. Karena itu dia sebelum kerja dia doa, ya, itu yang diimbangkan oleh Allah. Akhiratnya supaya abadi. Kaya dunia, akhirat juga mesti mewah. Jangan sampai kaya dunia, akhirat nestapa, itu tidak diinginkan. Allah itu maha kasih. Ya, begitu cara membacanya. Jelas ya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, ikhtiar, usaha. Ya, nanti saya rinci lagi di teori lain ya. Jadi teman-teman yang bergabung nanti dengan ILC, nanti ada kelas spesifik ya, yang kelas usaha itu, ya, yang kelas bisnis. Nanti kita akan turunkan lagi, ya, bagaimana cara memahami ini, bagaimana cara lompatan ke sini, dapat rezeki seperti ini, bagaimana menyikapinya, terus percepatannya bagaimana. Nanti ada rahasia-rahasia, ya, seperti misalnya gini. Sekarang malam Jumat kan, ya, sudah pindah hari ke Jumat 9 Al-Muharram, kan ada satu surah tuh yang kita baca, ya, sunnah setiap Jumat itu. Ya, di antara surahnya surah Al-Kahf kan, selain Yasin ada Al-Kahf kan, Al-Kahfi. Coba lihat lagi surah Al-Kahfi surah 18 ayat 87-nya. Ya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini, ya kan? Ya, maka adalah dinding yang dirobohkan oleh Khidir alaihissalam itu milik dua orang anak yatim. Ya, siapa anak yatim itu? Kana abuhuma salihah. Kalau kita teruskan ayatnya, bapaknya itu saleh. Ya. Tapi yang paling menarik adalah ketika dirobohkan, di bawah dindingnya ada apa? Kanzul lahuma, ada harta karun, harta benda yang disiapkan oleh Allah. Ada rahasia. Ternyata di balik memerhatikan anak yatim, itu ada harta yang bisa membuat kita lebih lapang mendalami kehidupan dunia. Tapi bagaimana cara memerhatikan anak yatim itu? Bukan cuma datang ke panti yatim, usap pergi, belum tentu sukses Anda. Ada caranya. Gitu. Dan ternyata ada investasi orang tua yang kalau orang tua mengerjakan itu, anaknya akan sukses. Kan rahasia di situ mengatakan wa kana abuhuma sholihah, bapaknya soleh.
Ternyata kesolehan seorang ayah itu bisa membuat anak kaya. Ya, selain menjadikan ada harta terpendam yang bisa didapatkan oleh anaknya, bisa jadi diperhatikan oleh orang. Ternyata kesolehan orang tua itu berdampak kepada anak. Nah, sekarang bagaimana menjadi ayah yang soleh, yang dengan kesolehannya berdampak pada anak? Karena nanti ada bagian soleh tertentu yang tidak ada hubungan dengan keluarga, tapi ada kesolehan tertentu yang berdampak abadi mengalir untuk keluarganya. Itu ada rumusnya. Nanti kita gali lagi. Nanti ayat-ayat lainnya ada. Kita nanti lihat Qurannya tersambung dengan Quran yang lainnya. Nah, sekarang kita fokus ke sini dulu ya. Sabar ya, pelan-pelan. Nanti kalau sudah masuk ayatnya kita bahas. Ya, kapan itu ya Allah ma'adam. Sekarang kan masih Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Al-Kahf kan surah ke-18. Ya, udah masuk juz 15 tuh. Ya, jadi sabar lah insya Allah. Baik, teman-teman sekalian. Kita di sini ya. Satu usaha nih. Ya, jadi semua mesti usaha. Mimma fil ardi halalan thayyibah. Mimma ini asalnya dari min dan ma. Mimma, min dan ma. Ya. Ada idgham bi gunnah. Ya, ya nun min wau, yanmu idgham bila gunnah, lam dan ra. Bila gunnah itu enggak ada dengungnya. La bi dengan la tanpa gunnah Mir rabbihim enggak ada gunnahnya. Mil ladun hakim, ya bil langsung dibaca lamnya. Tapi kalau ada ya nun mim wau, yanmu maka dengungnya muncul. Mim, jadi nun yang nggak dibaca langsung ke mim. Ya, asalnya mim, min dengan ma. Asalnya begini, min, ma. Tapi di sini ada hukum idgham, mim, ma, kan? Maka untuk memudahkan takhfif, ya, meringankan bacaan itu, maka ditasdid di sini ke mimnya, dihilangkan nunnya. Diberikan tasdid di atasnya untuk menunjukkan bahwa hukum tasdid ini muncul asalnya dari nun yang disatukan secara dengung dengan mim. Jadilah mimma begini. Asalnya min dan ma. Minnya itu tab'id, at-tab'id, at-tab'id dari kata ba'dun, sebagian, menunjuk sebagian secara parsial. Bagian. Ma ini menunjuk sesuatu yang luas, holistik, komprehensif, luas, menunjuk keseluruhan, bagian dari keseluruhan. Ya, bagaimana cara mengartikannya? Silahkan Anda kerja, berusaha mimma dari sebagian yang luas yang bisa ditelusuri fil ardi, di bumi yang bisa ditapak. Ardun itu sesuatu yang dipijak, yang bisa kita pijak. Artinya apa? Silahkan usaha dimanapun yang bisa dijangkau di muka bumi ini. Allah bentangkan bumi, silahkan ya, dibentangkan dimanapun untuk berusaha beraktivitas. Ya, bentuk bumi bulat. Nah, terus kita yang tinggal di situ dihamparkan untuk memudahkan. Ya, hamparkan. Terus beraktivitas. Sekarang saya berada di Jawa. Ya, Jawa kan luas juga. Silahkan kemudian kita petakan. Saya sekarang di Bekasi. Ya, sepanjang tinggal di Bekasi, misalnya Bekasi itu banyak juga, ada kabupaten Bekasi luas. Masya Allah, kita berikan layanan untuk mengantarkan mushaf secara langsung. Ya, kemudian wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Terus ada notifikasi dari Bekasi, antar langsung, antar mah kita. Ternyata tim berangkat tuh pakai motor, tong nggak nyampe, jaraknya 250 kilo. Ternyata batasnya sampai mana teman-teman? Mau sampai ke arah Cirebon sana. Dia itu Bekasi luar biasa. Dia ada daerah-daerah tertentu sampai 250 kilo. Ya, ada yang mau ke arah Banten lagi. Kan batas Tangerang sana. Kan Tangerang mau dekat ke Banten gitu, mau ke Serang, dekat ke Serang. Tangerang kan masuk Banten. Ya. Di Bekasi aja ada kabupaten, ada kota madya, terus dibagi lagi ada Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, kan? Saya di Bekasi Selatan misalnya saat ini, kan? Silahkan cari wilayah Bekasi Selatan. Mana yang bisa saya usaha di situ? Nggak dapat di sini, pindah ke Barat. Nggak dapat di Barat, pindah ke Timur. Nggak dapat di situ, pindah ke kabupaten. Nggak dapat di situ, cari info ke Jakarta, penyangga, Depok. Ya, Tangerang, wilayahnya Bogor, cari info. Nggak dapat Jawa Barat, cari Jawa Tengah. Nggak dapat Jawa Tengah, pindah Jawa Timur. Nggak dapat Jawa Timur, pindah pulau. Ya, Bali dekat sana. Ya, nggak dapat di situ, cari peluang yang lain, ke Sulawesi misalnya. Ya, ke Kalimantan, ke Sumatera sana, sampai ke Papua. Nggak dapat di Indonesia, cari di luar, Malaysia. Siapkan diri kita, pelajari dulu, nanti ada turunannya lagi. Yang ingin saya katakan, kata Allah begini, nih diksinya, mimma fil ardi, sepanjang kau bisa tapakin tuh di bumi. Allah bentangkan bumi, tinggal kamu cari sepanjang bisa napak di situ, bisa ada lahan usaha.
Makanya orang ada kata-kata begini, sepanjang bisa napak, Bukalapak. Tuh, bikin status kan, sepanjang bisa napak, Bukalapak. Kan, ya, itu ya, nggak ada hubungan dengan yang lain-lain ya. Jadi itu poinnya. Jadi kalau kita bisa napak di situ ya ada peluang bisa kita kerjakan. Jadi apa saja bisa kita lakukan. Ingat ya. Jadi jangan putus asa. Begitu luas. Bumi itu terlampau luas untuk dikeluhkan. Jadi sebetulnya nggak ada alasan, nggak bisa dapat kerjaan. Ya, kita aja yang kurang kerjaan. Jelas ya? Kurang semangat, kurang kreativitas, kurang motivasi. Ya kalau udah ada motivasi jalan. Nggak usah takut. Ikhtiar lah. Masa Allah yang yakinkan kita nggak yakin? Ya mesti yakin dong. Kalau nggak yakin dengan Allah, dengan siapa lagi? Ya kan? Itu poinnya. Nah, jadi ini teman-teman sekalian. Tapi cara bekerja ini diikat dengan ketentuan halalan, mesti legal. Ini legal. Kita bicara hukum universal ya, manusia nih. Awas hati-hati. Nanti ada hukum universal, ada hukum spesifik yang terkait dengan syariat yang mengikat umat Islam saja. Ya, misal definisi halal, kalau diikat oleh syariat, maka semua yang dibenarkan oleh syariat. Sekalipun hukum universal misalnya dalam konteks keduniaan, ya memandang itu boleh, secara syariat tidak, maka tidak. Contoh misalnya ada minuman-minuman yang diharamkan, ya seperti minuman keras, miras misalnya kan, dan narkotika, mirasantika, ya tidak, katakan tidak. Ya tak sudi tidak, ya jadi tidak sudi, tidak untuk bisa meniagakan itu semua. Mirasantika tak boleh, yang jualan, yang ngorbitkan, yang marketingnya, semuanya dosa, haram, ya kan? Makanan-makanan tertentu yang diharamkan tidak. Tapi dalam konteks legalitas universal, misalnya kan, hukum kemanusiaan, itu bisa dipahami yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di tempat kita berpijak. Nah, ini misalnya di Indonesia tempat kita tinggal ada hukum umum, tidak boleh korupsi, jangan korupsi. Kalau korupsi ada persoalan nanti, malah bikin susah. Ya, kalau ada yang baik kenapa pilih yang buruk? Kalau ada yang saleh kenapa pilih yang salah? Ya kan? Awas, hati-hati dengan nafsu. Setan lebih waspada lagi. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini poinnya. Pertama, perhatikan aspek hukumnya, jangan melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, ya, jangan malak orang, gitu kan? Jangan merampok dan seterusnya, menipu, bikin hoax, penipuan lewat macam-macam, nawarkan barang segala rupa ternyata nipu, datang pengen nyobain motor bawa pergi, gitu kan? SMS tuh, sampai saya kadang-kadang tiap hari berapa dapat SMS itu, ya, masuk begini, pinjaman ini, pinjaman itu, dan sebagainya. Waduh, tiap hari kita berusaha mendoakan semoga ya Allah berikan hidayah pada orang ini, ya Allah berikan dia hidayah supaya tobat, supaya nggak nipu lagi, kan? Nah itu semacam itu tuh. Jadi jangan melanggar hukum lah, insya Allah. Kita bekerja yang baik aja, itu datang rezeki. Kenapa harus mencari yang salah? Nyulitkan diri sendiri. Ayo teman-teman pejabat ya, teman-teman pejabat, ya, yang di birokrasi, yang di diplomasi, ya, kemudian pengusaha-pengusaha, jangan pernah mencari peluang sedikit pun untuk melanggar hukum. Ayo semua bersihkan diri, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari sifat tamak yang berlebihan. Meninggal juga kok. Coba tolong renungkan dengan keluarga ya, dan keluarganya tolong doakan tuh, ayahnya yang bekerja, ibunya, kan? Kalau aktif, beraktivitas, ya, jangan pernah terjebak. Minta petunjuk kepada Allah. Sayangi keluarga Anda. Ketika Anda bertindak yang tak pantas, pasti berdampak. Apalagi kalau pencari nafkah. Karena nafkah itu begini, nafkah itu adalah hal yang dikerjakan oleh laki-laki khususnya, suami, penanggung jawab keluarga. Sifat nafkah itu kalau dikerjakan, maka hartanya terbawa untuk seluruh orang rumah. Ya, Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi lelaki diberikan oleh Allah sebuah fungsi dan kelengkapan untuk mencari nafkah. Nafkah itu beda sekali dengan hanya menyalurkan bakat atau hobi untuk kerja. Laki-laki dengan perempuan lain. Ketika laki-laki jadi suami, jadi ayah, bekerja, itu nafkah. Maka rezeki yang diberikan akan dicukupkan oleh Allah untuk semua keluarganya. Perempuan beda. Ya, kalau perempuan menyalurkan hobi, mau dagang, mau apa, bukan dalam konteks mencari nafkah. Rezekinya itu hanya untuk dirinya. Ya, sekalipun dia bagi dengan keluarga bisa, tapi dampaknya nggak terlalu banyak. Ya, tapi kalau laki-laki, ya, kepala keluarga dengan konteks nafkah dibawa semua. Konsekuensinya apa? Ketika mencari dengan cara yang tidak benar, keluarga bisa ikut kena dampaknya.
Tolong pikirkan para ayah, kalau ada tawaran korupsi itu jauhi. Kasihan keluarga Anda, anak Anda. Anak yang sedang sekolah, tiba-tiba disebut anak koruptor. Apa nggak sayang dengan mereka? Kasihan di sekolah, masa depan mereka ke depan. Itu terbawa itu sampai berumah tangga. Coba, satu kali ketika akan berumah tangga, dicari profilnya seperti apa. Ternyata anak koruptor dan sebagainya. Ada berita-berita yang nggak enak, kan nggak nyaman. Ya, anak perampok, anak pembunuh, keluarga ini. Itu menyakitkan. Yang melakukan Anda, tapi yang menanggung orang lain. Apa nggak kasihan? Berbenah pada diri kita. Perbaiki dengan baik, jangan melanggar hukum. Sayangi. Insya Allah kalau kita berubah jadi baik, negara ini akan sangat terbantu. Karena banyak kebocoran, berita kita dapatkan setiap hari itu karena pelanggaran hukum. Akhirnya, ya media juga, tolonglah media ini ya, beritakan yang baik-baik lah. Setiap hari ini kayak dibikin tutorial gitu, masyarakat berbuat buruk gitu. Kan nggak lucu. Sekarang ada perampokan, adegan malah direkam oleh media, ditunjukin. Ada orang bikin ini ditunjukin, perilaku ini ditunjukkan, diperjelas. Kadang-kadang pakai medianya ada videonya, ada macam-macam. Jadi orang kayak kedapatan tutorial. Sekarang kalau berbuat maksiat tuh kayak ada contohnya. Ya, coba lihat kasus kejadian yang di satu kota tertentu, yang bunuh orang, bikin ramuan, itu kan lagi belajar, dilemesin, dipijit, ada yang dibunuh, ada yang dimacam-macam. Kan nonton itu. Dosa Anda besar loh, pelaku media itu. Ya, baik TV, media online yang bikin narasi-narasi begitu, dicontoh oleh orang, dibuat yang buruk, kemudian Anda ikut berdosa. Saya selalu riset tiap hari, saya jejerkan tuh berita-berita dalam negeri, luar negeri, yang online saya baca tampil keseluruhan, setiap hari berita itu. Kesimpulan saya, hampir 90% nggak ada berita baik. Semua yang jelek-jelek itu. Ya, kenapa nggak datangkan yang baik-baik? Dibaca juga kok, orang itu nyari bacaan. Nggak mungkin nggak dibaca, kalau semuanya baik, orang baca. Ya, tapi kalaupun ada berita yang kurang baik, Anda kemaslah dengan cara yang elegan, yang bagus, dikontrol. Ya, Kominfo-nya juga harus berperan di sini ya. Jadi dilihat, dimaksimalin gitu supaya semuanya nyaman. Kita rindu itu, rindu tentang pendidikan, ya kan? Ya, sekarang kita bisa manfaatkan. Mungkin saya bisa usulkan tuh ya ke misalnya Mendikbud sekarang nih ada teman-teman yang belajar kan pakai online, kenapa Anda nggak kerjasama dengan televisi-televisi misalnya radio-radio, ya kan? Kan kita punya TVRI di negara, ada televisi swasta. Hire aja guru-guru, adakan program di situ, suruh ngajar. Ya, ada sebagian yang daerah-daerah itu lebih terjangkau pakai TV dibandingkan pakai handphone. Gunakan itu. Ya, ada yang pakai parabola, pakai macam, hire mereka. Supportkan mereka. Kalau perlu, gandeng kami ustadz-ustadz, public figure dan sebagainya. Kita mau kok belajar. Belajar apa nih? Fisika, ngajar untuk anak-anak, motivasi dan sebagainya secara umum lah, gitu kan? Atau kita kerjasama dengan guru, direkam, sebarkan. Jadi mereka termotivasi dan menikmati gitu suasana ini. Ya, ini nggak sibuk 1-2 begini dan sebagainya. Ya, jadi kita juga nih kehabisan kata-kata nih. Jadi kembali ke sini lagi ya, berapa banyak kita arahkan ini hanya ini usulan saja ya. Diterima, alhamdulillah, tidak mungkin ada ide yang lebih baik gitu kan. Kita berbagi saja. Ya. Jadi teman-teman ke sini ya. Kembalikan lagi. Nah, kalau teman-teman mau sampaikan silakan ya, minta menteri terkait, Mas Nadiem atau siapa yang lain gitu kan, yang punya wewenang situ, ya kita kalau punya ide kreatif sampaikan lah, supaya sama-sama bersinergi, membangun dan bisa memakmurkan bangsa yang kita cintai ini. Ya, insya Allah. Ya teman-teman sekalian, ini hukumnya gini, cari yang legal, kemudian thayyib, dari yang legal yang didapatkan itu konsumsi yang terbaik yang kita butuhkan. Nah, aspeknya butuh. Ini sehat nih, kalau hidup begini sehat. Contoh begini, penghasilan berapa? Ya, katakanlah ada harian misalnya, saya dapat sehari 100.000, misal 100.000. Untuk apa? Cari makan. Nah, sekarang dari 100.000 itu, aspek kebutuhannya apa? Ini dasarnya di Al-Quran begini. Ingat ya, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Kalau ingin, tantangannya lebih berat. Karena keinginan itu identik dengan nafsu. Pernah dengar kata syahwat? Syahwat, nafsu, syahwat. Syahwat itu keinginan yang sangat ingin didapatkan, diraih. Yang keinginan kuat untuk meraih sesuatu, itu syahwat. Nafsu syahwat itu nafsu yang menginginkan sesuatu sangat kuat. Ya, aduh pengen nasi goreng nih. Ya, nasi goreng banyak, tak tek tok tiap malam, tapi kebun sirih. Pengen nasi goreng kebun sirih, nafsu tuh. Sampai malam-malam ke bawah mimpi, kan? Yang diputuskan jam 1 bangun berangkat ke sana. Berangkat. Udah lenggang jalan, alhamdulillah nyampe sana tutup.
Nah, itu nafsu namanya. Besok kepikiran lagi, itu nafsu. Itu syahwat namanya, itu keinginan. Jadi kalau keinginan, ragamnya bisa banyak. Tapi kalau kebutuhan, itu akan ada satu titik kesepakatan di dalamnya. Contoh, lapar. Lapar itu kebutuhannya apa? Makan. Tuh. Kalau poinnya sudah makan saja, apa makan yang dikonsumsi? Thayyiban, yang baik, yang menyehatkan. Yang penting bisa cari makanan sehat, cukup. Kalau mau lebih daripada itu, ingin, nah, maka jangan melampaui batas pendapatan yang kita bisa dapati, 100.000 tadi. Petakan. Silahkan, gak ada masalah. Mau makan, makannya apa? Menunya. Kalau kita mau ambil batas tadi, yang membuat sehat diri kita, lauk pauknya, makan ikan misalnya, ada tempenya, tahunya, cukup. Ingin ayam, silahkan. Tapi jangan memaksakan diri sampai harus melewati batas pendapatan yang tadi harus kita dapatkan. Untuk makan, ada untuk minum, ada kebutuhan lain. Kalau Anda ambil porsi lebih banyak kepada makanan, minuman, sederhanakan. Ya kan? Pakaian, ditahan. Pulsa, sedikitkan. Tapi kalau Anda ingin seimbangkan, seimbangkan. Nanti besoknya, etos kerja kita tingkatkan lagi. Supaya nominalnya bertambah. Itu cara Quran itu. Dibikin keseimbangan, kebutuhannya hariannya apa saja sih? Ya kan? Makanan, 4 sehat 5 sempurna, makan. Mohon maaf ya, tidak bermaksud mengajari teman-teman, hanya menuliskan supaya mudah memetakan. Ya, makanan, minuman, ya kan, berpakaian, ya sandang, pangan, papan itu kan, pulsa misalnya sekarang, taruhlah seperti ini, ya kan, untuk berangkat kerja misalnya, ada akomodasi harian, nah seperti ini, petakan aja berapa sih kebutuhannya, per hari kita petakan, kita bagi, sama satu lagi tabung, ditabung. Berapa nyimpan, ya kan? Tabungan akhiratnya berapa, dunianya berapa? Ada 20.000 dari 100.000, ya misalnya akhiratnya sisihkan 5.000, 15.000 simpan. Nanti akan nambah lagi tuh ke tabungan dunianya. Yakin insya Allah. Ini petanya begini. Kalau kita petakan begini, ya salah satu ingin dominan, maka yang lain terkurangi. Makan, ingin lebih misalnya dari kuotanya, maka minuman sesuaikan. Air bening aja. Ya, kalau air putih ya masih susu kan? Ya. Baik. Pangannya misalnya, ini udah ada sini ya, pangan. Ini pakaian maksud saya. Pakaian, kan? Kemudian pulsanya misalnya kurangi. Yang biasanya 25.000 ya jadi 15.000, kan? Dan seterusnya. Nah, kalau Anda mau tambahkan lagi, besoknya kerja lebih maksimal lagi. Nah, inilah yang dimaksud kebutuhan. Kalau diinginkan keinginan, tidak berkah nantinya. Aspek manfaatnya tidak akan banyak didapatkan dan hanya beban nanti, beban, apalagi tampil gaya dengan ngutang. Waduh, tersiksa itu. Ya, teman-teman public figure juga jangan dibiasakan tuh. Jangan dibiasakan tampil mewah hanya untuk tampil dengan yang tidak nyata, tidak sepenuhnya. Jangan dibiasakan. Saya aja kalau diundang TV-TV itu, saya nggak mau terima baju-baju yang bukan milik saya. Saya cuma kasih 2 pilihan. Anda berikan pada saya atau saya cari sendiri baju saya aja. Itu kan? Saya nggak mau pakai baju yang terlihat bagus tapi bukan punya saya. Ya, hanya membohongi diri sendiri kan dan bohongi orang lain. Seakan-akan punya kita padahal bukan, kan? Nah, maka seperti ini, jadi nggak ada tekanan dalam hidup. Ngapain kalau cuma pengen tampil pakai Ferrari tapi cuma nyewa ternyata? Ya, kasih beban aja. Ya, sah-sah saja. Tapi kalau untuk jadi beban kan capek sendiri gitu. Ya, dan seterusnya. Boleh kok menyewakan Ferrari, Lamborghini, pengen pakai, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk passion, untuk gaya-gayaan, hanya untuk nambah beban saja. Lama-lama nanti jadi kebiasaan. Begitu disebut, wah hebat ya, besoknya pengen tambah lagi. Akhirnya anggaran-anggaran lain jadi terbawa ke situ. Ya, main-main yang nggak jelas. Jadi, sekali lagi tidak bermaksud mengajari, hanya barangkali mendudukan persoalan yang selama ini kita hadapi. Kadang-kadang apa yang menyebabkan kita kurang itu karena ketidakseimbangan dalam kehidupan. Nah, ini poinnya, hukum umum bagi orang beriman. Ini menariknya teman-teman, pindah ayatnya ke ayat 168. Dari 168, maaf, dari ayat 168 ke 172. Ya, ke kiri agak sedikit ke atas. Yang tadi kan ya ayuhan nas, kan? Sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Oh. Ini ya ayuhan nas, sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Ini kaidahnya. Hai seluruh orang yang yakin tanpa ragu. Aku ingatkan, aku tekankan, tegaskan kata Allah. Ingat ya panggilannya, semua orang yang yakin tanpa ragu. Ingat kalau disebutkan kalimat iman, memahaminya begini, harus yakin tanpa ragu. Ya, believe in Allah.
Harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah ragu. Semua ayat yang terkait dengan kata iman, yakin tanpa ragu. Itu cara memahaminya, cara menguatkannya. Ini kaidah dasar loh ya. Jadi kalau sedikit saja ragu, nggak akan dapat. Ini poinnya. Kulu sama, ada kata kulu juga. Tadi sudah kita terjemahkan, usaha, kerja, usaha, kerja. Nah, jadi dengan beriman pun tetap harus kerja. Jangan dikira beriman langsung emas turun dari langit misalnya, hujan, begitu nimpa kepala bocor meninggal. Jadi tidak dengan beriman tiba-tiba turun ini turun itu, tidak, mesti ada ikhtiar juga. Ya, al-iman wal amal. Ya, semua kitab hadis dibuka ketika ada iman ada amal. Al-imanu huwa qaulun wa amalun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Ya, begitu kita beriman, perbuatannya apa? Perbuatan kita setelah kita mengatakan ingin saya dapat kaya, ingin lebih di harta, maka perbuatannya dibuktikan dengan kerja, usaha. Kulu. Yang ini mimma fil ardi. Yang ini, perhatikan, min thayyibati. Allahu akbar. Thayyibati ma razaqnakum. Allahu akbar. Min thayyibati ma razaqnakum. Tuh. Usaha, kerja, min thayyibati. Ini yang paling dahsyat. Lihat sini. Perhatikan sini ya. Ini sering kali saya sampaikan. Yang ini mimma fil ardi. Bagi orang beriman, kalimat ini dihilangkan. Tidak disebut oleh Allah. Diganti dengan ma razaqnakum. Hukum universal mengatakan kerja. Maka tempuh segala tempat yang bisa engkau pijak. Buka lapak di situ, silahkan kerja. Maka rizki disiapkan oleh Allah sesuai dengan batas ikhtiarmu. Tapi bagi orang beriman, dia mau bekerja, dengan bekerjanya ma razaqnakum, Allah yang siapkan rizkinya. Kata Allah, kami yang dekatkan rizkinya. Jadi ternyata iman itu kalau disertai dengan amalan yang benar itu mendekatkan rizki. Dekat dengan rizki. Nah, cuma kadang banyak orang beriman amalnya belum benar. Jadi jangan Anda berkata begini, saya udah beriman Ustaz kok jauh rizki. Bukan, mungkin cara Anda mempraktekkan iman itu belum benar. Itu poinnya. Nah, bagaimana kemudian mempraktekkan iman dengan cara yang benar itu? Nah, ini pertama ada yang terkait dengan cara pekerjaan. Kerjanya itu, lihat kalimatnya. Ini mimma fil ardi halalan. Yang ini min thayyibati. Halalnya nggak ada, halalnya dibuang. Kalimat halal ketika menyebutkan orang beriman halalan itu tidak disebutkan oleh Allah, nggak dimasukkan. Loh, orang bertanya, kok nggak masuk halalnya di sini? Maka kita bisa katakan bagi orang beriman ini amanu, maka imannya secara otomatis akan membimbing ia pada yang halal. Cara pertama, ketika Anda ingin bekerja dan pekerjaan itu ingin mendekatkan Anda dengan rezeki sehingga Allah langsung menyiapkan rezeki Anda, maka caranya jangan pernah berpikir untuk mencari yang tidak halal. Langsung tepatkan di benak kita, saya pengen bekerja dengan halal. Karena iman seseorang otomatis akan mencari yang halal. Di mustahil ada orang beriman mencari yang haram. Orang beriman itu gak akan korupsi, gak akan mencuri. Ya, la yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Tidak mungkin orang beriman mencuri. Ketika mencuri itu masih ada iman dalam dirinya. Ini sindiran halus tapi tajam. Artinya apa? Imannya akan menolak. Jangan kerjakan, jangan lakukan. Jangan lakukan. Akan menolak. Itu ya. Nah, ini semakin jauh, semakin lemah, semakin salah. Maka kalau ingin dimudahkan oleh Allah rezeki itu, yang pertama dilakukan adalah apa? Cepat pikirkan yang halal saja. Jauhkan yang haram-haram. Pelajari semua yang diharamkan oleh Allah dalam dunia pekerjaan. Menipu, gharar, riba, segala macam dan sebagainya yang tidak menghadirkan keberkahan. Setelah itu apa? Thayyibat. Jama' dari thayyib. Jamaknya thayyibat. Thayyib itu kan tadi saya katakan kebutuhan, keberkahan. Nih. Butuh berkah, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan, nilai manfaatnya. Nilai manfaat baik. Lihat kalimatnya indah sekali. Bagi orang beriman, ketika dia bekerja dengan pekerjaan yang orientasinya halal karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya rizki yang mencukupkan kebutuhannya dan menambah nilai manfaatnya. Ini cara memahaminya. Jadi kalau sudah berkah, ditambah berkahnya, jangan bicara kuantitas banyak. Karena sedikit pun kalau berkah, itu luas manfaatnya. Bisa jadi begini, ada orang dapat misalnya 1 bulan 30 juta. Yang ini dapatnya cuma 300.000.
Yang ini ada nilai keberkahan, berkah. Yang ini tidak. Maka demi Allah saya katakan, yang 30 juta ini seakan-akan selalu sedikit kelihatannya. Dan cepat habisnya. Habis. Capek lagi, kasihan orangnya tuh. Berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, dapat habis lagi. Nggak kerasa. Yang ini 300.000, Allahu Akbar. Begitu mau beli makanan, tiba-tiba tetangga ngirim makan. Mau beli buah, ketemu tetangga, udah saya aja yang bayarin. Sebulan. Mau beli pulsa, tiba-tiba, temannya mengatakan, aku sekalian aja ya, barusan transfer pulsa. Ternyata 300.000 sebulan nggak habis. Tuh, bisa begitu. Saya dulu kuliah, waktu di Tripoli itu ada kawan tuh bawa $50, awet 4 tahun, sampai pulang. 4 tahun loh, $50, nggak habis-habis. Itu pemberian ibunya yang sangat beliau jaga, beliau sayangi ibunya, sangat sayang dengan ibunya, dijaga betul, sampai nggak habis-habis. Dan beliau berusaha berdoa, berikhtiar, berusaha sampai beliau ganti $50 itu dengan menghajikan ibunya. Bayangin tuh. Sekarang pun sukses insya Allah. Alhamdulillah. Ada kawannya malah nggak bawa apa-apa gitu. Dia berhasil. Nah inilah berkah. Jadi pertama, kalau Anda ingin berniaga, cari berkah dulu. Jangan cari banyak dulu. Nanti kalau berkah sudah ada, sudah pandai mengelola, baru Allah kasih banyak. Kadang-kadang begini, ada yang orang berusaha pengen banyak, Allah belum kasih dulu. Karena belum pandai mengelola. Khawatirnya kalau belum pandai, dipakai pada yang salah, malah menjauhkan diri dari Allah. Yang tadinya ke masjid, kan? Dulu sejak belum punya mobil, rajin ke masjid. Pakai sepeda, pakai motor. Sejak punya mobil, nggak ke masjid lagi. Sibuk, jalan kemana, undangan, penuhin, mulai bangga karena bisa datang pakai mobil, kan? Terus boleh sibuk lebih dalam lagi. Nah itu yang paling khawatir. Kadang-kadang nanti Allah latih lewat berkah dulu. Dengan keberkahan itu kalau sudah pandai mengelola, sudah nyaman, baru Allah kasih tuh. Ya, karena orang ini sudah bisa mengelola harta, sehingga ringan hisapnya di akhirat nanti. Ini poinnya. Nah sekarang, kalau kita ingin naikkan levelnya, kaya plus berkah. Nah, pilih mana tuh? Kaya, banyak harta tapi nggak berkah, atau sedikit tapi berkah? Pilih mana? Yakin saya pilih yang ketiga, kaya dan berkah. Anda sudah jenius kalau dalam urusan itu, saya kalah itu. Kaya plus berkah. Nah sekarang kita naikkan levelnya. Dari tadi kan cukup, kaya, ya kan? Terus kaya banget nih, nomor 3. Nanti yang keempat kebangetan kayanya. Sekarang kalau kita ingin naikkan ke level ini, semua mudah gitu. Usaha. Pengen ini dapat terus ilmunya ada. Nah itu caranya bagaimana? Itu kita akan bahas pekan depan insya Allah ya. Jadi pelan-pelan dulu, ini pelan-pelan ya teman-teman turunkan. Kalau bisa catat ya, terus kita jadikan acuan, pelan-pelan kita kerjakan. Terus membangun keyakinan kuat dengan ibadah supaya mantap jiwa kita. Kalau udah mantap nanti eksekusinya lebih ringan ya. Di teman-teman ini dulu bahasan kita bahkan belum ngaji kitabnya nih, belum kita baca, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan tidak akan jauh dari apa yang telah disampaikan para ulama kita, tertuliskan di kitab-kitab mereka, ya kan? Sehingga saya berusaha memudahkan dulu jalan berpikirnya. Kalau kita sudah tahu konsepnya secara umum, nanti ngajinya gampang untuk detail kitab dan sebagainya ya. Ini metode manhajnya demikian. Nanti kalau ada guru-guru lain juga kita hormati. Kadang kan ada guru-guru yang menyampaikan secara umum terus baca, ada yang tekstual atau letterlock, nggak apa-apa. Semua punya variasi dan semua ada segmennya tersendiri. Yang penting kita saling menghargai, mendoakan. Itu poinnya. Baik, saya izin mengingatkan bahwa insya Allah sekarang tanggal 9, kemudian hari Sabtu ya, masuk tanggal 10 Al-Muharram, ada puasa sunnah yang Asyura di hari 10 Al-Muharram. Kita bisa maksimalkan dan semoga diberikan kekuatan untuk menunaikannya. Bagi yang tak bisa atau belum ada kesempatan berpuasa juga, kita doakan, sama-sama mendoakan kita supaya diberikan oleh Allah keberkahan dengan bisa mengisi amalan-amalan lain. Ya, ada akhwat misalnya yang sedang masanya untuk haid ya, ada kerjakan amalan lain, niatkan pengen puasa tapi nggak bisa, kerjakan amalan lain dengan bersedekah, kan, dengan menjaga diri dalam perbuatan baik, bisa mengerjakan amalan-amalan yang lain ya, misalnya bisa baca tafsir, belajar tajwid dan sebagainya, untuk bisa mengisi itu semua dengan niat baik ibadah karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, saya mengajak kita semua untuk bersinergi, kan, membangun nilai-nilai kebaikan, menjauhkan segala yang kontraproduktif dalam kehidupan, saling mencintai dengan sesama, menjauhi isu-isu yang tak baik, hoax, jauhi, kan, isu-isu perpecahan dan sebagainya. Ya, seharusnya saatnya kita bersatu untuk membangun, kan. Kita bangun sama-sama, kemudian kita bekerja dengan baik dan kita makmurkan negeri kita dan niatkan ibadah untuk bekal pulang.
Satu saat kita akan pulang. Kita harus bangga dengan aktivitas kita yang kita niatkan sebagai ibadah. Nanti kan di hisabnya itu jelas, kamu jadi apa saat di dunia. Ini dibuka semua tuh filenya, filmnya dibuka, ditunjukin, ya, benar nggak dengan statement kita itu? Ya, makanya dari sekarang kita edit tuh, supaya nanti kalau ada suara-suara yang nggak bagus, sekarang kita dubbing kan, gambar-gambar yang nggak bagus diedit oleh perbuatan kita, amalan kita, sehingga nanti saat pulang berada dalam keadaan yang lebih baik. Untuk itu saya dan kita tim di sini ya di Quantum Akhir Institute hanya mampu untuk berusaha dan berdoa, dan tolong kami didoakan supaya ikhlas ya. Ikhlas sangat penting. Mohon doakan kami ikhlas. Mohon doakan saya secara pribadi supaya Allah ampuni dosa-dosa saya dan keluarga ya, ayah dan ibu dan semua keluarga kami. Begitu juga saya mendoakan Anda semua yang sakit semoga disembuhkan ya, dan lain sebagainya. Di antara yang kami persembahkan adalah program STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Saya ingin ingatkan teman-teman bahwa waktunya cuma 4 hari lagi. Ya, limitnya sampai akhir bulan ini. Nanti ada sistem di sistem kami itu secara otomatis nanti akan menutup di hari Senin tanggal 31 Agustus jam 23.59 itu akan close langsung secara otomatis. Jadi kita nggak akan kerjakan apa-apa, nanti sistemnya langsung mengunci. Selesai pendaftaran itu, dan tanggal 1-nya nanti akan verifikasi selama 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita ambil berkahnya, bermohon pada Allah, akan saya buka langsung. Nanti saya akan pembukaan yang 5.000 itu kami sudah nanti insya Allah akan menyiapkan sistem. Jadi langsung nanti masuk ke sistem online dengan yang 5.000 itu semua. Nanti kita akan pembukaan di hari Jumat, nanti saya sampaikan waktunya kapan. Saya akan jadi pembuka di situ, saya perkenalkan semua sistemnya. Nah, ini nanti timnya begini, musyrifnya, musyrifahnya. Di balik itu juga nanti ini programnya begini, kurikulumnya seperti ini. Nanti mohon izin kalau ada yang ingatkan, tiba-tiba ditelepon, minta setoran dan sebagainya. Dan sampai ke waktu wisuda. Saya pengen 5.000 itu semua berniat baik dan berikhtiar maksimal supaya sukses semua. Saya ingin ketika waktunya tiba 5.000 semua wisuda gitu kan, insya Allah, dan wisuda terbaik saat pulang menghadap Allah dengan Quran yang telah kita siapkan ya, dan mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan pada kita semua ya. Itu yang pertama. Ini kedua, saya mesti mohon maaf pada teman-teman. Saya janjikan di Senin yang lalu kita akan tampilkan beberapa buku-buku yang telah saya dan kita sama-sama cetak untuk kita hadirkan bagi teman-teman. Mungkin besok saya koordinasikan lagi ya, karena kita kemarin baru data dan ada prioritas tertentu di kalangan teman-teman yang kita mesti support, jadi kita supportkan ke situ dulu. Mudah-mudahan besok nanti saya umumkan kita membuat paket Merdeka dan tahun baru Hijriah yang itu kita gratiskan semua. Nanti ada buku-buku, ada paket yang taisir yang simple yang dulu itu ya, nanti ada beberapa yang kita kumpulkan. Nanti ikuti di web kita, mungkin besok saya koordinasi, mudah-mudahan besok bisa dipublish. Nanti teman-teman tinggal ganti ongkos kirimnya aja. Kalau mau ngambil ke sini bisa diambil, itu digratiskan. Kecuali yang paket STUAH ya, kalau itu belum bisa sampai akhir pendaftaran ini, karena nanti untuk menutup kuota yang masuk dulu. Nanti setelah itu kita akan coba lihat. Kalau nanti ada stok-stok yang bisa kita bagikan, kami akan bagikan, jangan takut ya. Kalau nanti ada keterbatasan Ustaz, jangan takut, hubungi staf kami, bilang, nanti kita masukkan listnya. Setelah itu nanti dihubungi, akhi, ukhti ini ada, silakan, kan? Alhamdulillah. Kalau Ustaz ongkosnya nggak ada nih, berapa? Sampaikan. Kalau kita bisa, insya Allah. Kalau nggak ada kemampuan, ya mungkin nanti kita cari solusinya. Yang terakhir, saya juga suka mendapatkan informasi. Saya mohon maaf teman-teman kepada yang menyampaikan undangan untuk taklim, baik yang online ataupun ada juga yang minta offline. Barangkali dalam beberapa waktu belum bisa terpenuhi, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ada kondisi-kondisi tertentu yang saya harus menyesuaikan. Jadi saya coba mengikuti jadwal yang rutin dulu yang saya bisa lakukan. Tapi list yang sudah masuk kami lihat nanti, kalau waktunya memungkinkan kami akan segera respon ya. Pun demikian yang kirim surat, yang ada kesulitan-kesulitan, saya berusaha semaksimal mungkin melakukan, merespon apa yang bisa saya kerjakan. Ya, kalaupun ada yang ketidakmampuan, mungkin kita bisa bersinergi. Ya, saya sarankan teman-teman di Bazis, Baznas, ya, ini banyak orang-orang kesulitan, dicarilah formula yang terbaik. Ya, ada orang pengen bebas dari riba, ada yang kesulitan, ada yang dikejar rentenir dan sebagainya. Tolonglah dibantu oleh teman-teman. Ya, di Bazis, di Baznas, yang mungkin CSR, yang syariah-syariah, carilah formula mungkin yang bisa membantu mereka sanggup, ada yang nyicil dan sebagainya, supaya tidak terfokus satu dua orang tertentu, yang semua bisa bersinergi, dan itu amanah yang Allah titipkan. Dan semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan semoga seluruh kita diberkahi, dimudahkan tugasnya, apapun yang Allah titipkan kepada kita, kita diberikan rasa saling mencintai, dijauhkan dari segala keburukan, dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Waffiqna ya Allah li ta'allumina, waffiqna ya Allah li na'mala ma ta'allamna bih. Allahumma ya Allah bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.